Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solehuddin Aulia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tinjauan artikel tentang jaringan komputer yang berjudul Protocol for Packet Network Intercommunication oleh Pinton J. Cerf dan Robert E. Kahn. Oke. Next. Ringkasan membahas protokol interkoneksi jaringan paket switching yang pertama. Itu artikel ini membahas tentang protokol interkoneksi jaringan paket switching. Ringkasan yang kedua, alasan pertama mengembangkan jaringan ini untuk memfasilitasi sumber daya komputer. Artikel ini salah satu tujuannya yaitu untuk memfasilitasi sumber daya komputer. Kemudian ringkasan yang ketiga, artikel ini menyajikan desain dan filosofi protokol yang mendukung sebagai sumber daya yang ada di jaringan paket switching yang berbeda. Jadi artikel ini menyajikan desain dan filosofi protokol yang mendukung sebagai sumber daya yang ada di jaringan paket switching yang berbeda. Oke, next. Kemudian pembahasan mendalam. Pada pembahasan mendalam artikel ini ada tiga. Yang pertama membahas protokol jaringan paket switching yang berbeda seperti tadi pada ringkasan yang poin ketiga, yaitu membahas protokol jaringan paket switching yang berbeda, yaitu pengalaman, ukuran paket data, transmisi, routing, dan fault detection. Yang kedua, adapun solusi yang diusulkan adalah pentingnya perangkat gateway yang bertanggung jawab. Jadi ada 3 poin turunan, yaitu menyediakan rute untuk paket data, memecah paket data jika terlalu besar untuk jaringan tertentu. Kemudian poin ketiga, memformat ulang paket data sehingga mudah dipahami. Oke, pembahasan mendalam nomor 3 yaitu TCP, Transmission Control Program. Ada 3 poin pada TCP, merupakan kumpulan instruksi yang dibutuhkan host yang terhubung dalam suatu jaringan. Yang kedua, mengatur pengiriman pesan ke dalam paket. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab mengatur data yang diterima dan meneruskan data. Yaitu Transmission Control Program TCP merupakan kumpulan instruksi yang dibutuhkan host yang terhubung dalam suatu jaringan, mengatur pengiriman pesan ke dalam paket, bertanggung jawab mengatur data yang diterima dan meneruskan data. Paket switching. Penjelasan tentang paket switching. Yang ada 3. Yang pertama, metode pengiriman data yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Paket akan dipecah, kemudian dikirim per parts. Kemudian yang kedua, fleksibilitas dalam proses pengiriman data. Data dikirim secara paralel dengan memanfaatkan jalur koneksi lain yang tidak terlalu padat. Jadi data ini melihat traffic data yang tidak terlalu padat, kemudian dia akan dikirim per parts. Yang ketiga, keuntungan paket switching yaitu proses pengiriman paket data memakai prioritas, jalur prioritas. Kemudian jalur komunikasi menjadi lebih efisien. Kemudian setiap paket telah dibekali dengan informasi tujuan sehingga dapat mengirimkan beberapa paket ke berbagai tujuan sekaligus dalam waktu cepat.
Setiap paket telah dibekali dengan informasi tujuan, sehingga dapat mengirimkan beberapa paket ke berbagai tujuan sekaligus dalam waktu cepat. Ini paralel, salah satu pengiriman fleksibel. Kemudian dia memanfaatkan jalur yang sedang trafiknya tidak tinggi, maka dia secara estimasi waktu lebih cepat. Tidak ada sistem transferring antrian. Kemudian memungkinkan adanya pendeteksian dan perbaikan kesalahan, diagnos kegagalan, pengecekan pesan, dan jadi ada mendeteksi perbaikan kesalahan, diagnos kegagalan, mengecek pesan dan lainnya. Sudah ada filter untuk checking ya, checking paket, apakah ada kesalahan, apakah ada kegagalan. Jadi salah satu keuntungan paket switching. Kemudian proses pengiriman data jadi lebih cepat dan efisien. Nah, ini proses pengiriman data ini jadi lebih cepat dan efisien karena tadi dia paralel, dia memanfaatkan jalur yang tidak trafiknya tidak tinggi, dan dia dapat mengirim mengirim paket secara cepat. Jadi lebih efisien. Proses pengiriman data jadi lebih cepat dan efisien. Ini salah satu keuntungan paket switching. Okay, next. Nah, batasan atau kekurangan. Batasan kekurangan. Artikel ini belum membahas akuntabilitas, keamanan data pada TCP, dan tidak ada eksperimen yang dilakukan. Mungkin ada karena batasan-batasan ini, karena artikel ini artikel lama ya, sudah 20 tahun lebih. Jadi memang hanya membahas secara garis besar. Kemudian keamanan. Sebenarnya keamanan ini penting, mungkin pada saat itu mungkin belum menjadi prioritas keamanan. Yang terpenting bagaimana paket ini terkirim sampai pada tujuan. Kemudian tidak ada eksperimen yang dilakukan. Yang kemudian yang kedua ini artikel tidak menjelaskan istilah multiplexing dan demultiplexing yang tidak dijelaskan secara formal, yang membuat peninjau artikel harus mencari tahu detail informasi pada artikelnya. Jadi tidak lengkap ya. Artikel ini tidak membahas secara detail seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya isi daripada artikel ini kebanyakan hanya membahas secara garis besar, tidak ada bahasan secara mendetail, sehingga masih banyak kekurangan. Mungkin karena memang pada saat artikel ini dibuat, ini tidak ada jaringan komputer ini belum terlalu familiar ya di beberapa organisasi. Jadi jadi untuk detail keamanan, kemudian pembahasan-pembahasan lebih mendalam ini, maksudnya demultiplexing atau multiplexing ini tidak dijelaskan dalam artikel ini. Kemudian opini. Artikel ini telah memberikan solusi untuk implementasi paket switching untuk berbagi sumber daya pada jaringan yang berbeda. Kemudian yang kedua, membuktikan desain yang mereka buat untuk menangani kegagalan transmisi yang pada awalnya dipertanyakan karena transmisi ulang dan deteksi duplikat telah berhasil. Membuktikan desain yang mereka buat untuk menangani kegagalan transmisi yang pada awalnya dipertanyakan karena transmisi ulang dan deteksi duplikat telah berhasil. Ini salah satu keberhasilan. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 1973, di mana hasil penelitian ini masih bisa dikembangkan lebih baik lagi, mengikuti perkembangan industri jaringan dan internet saat ini. Jadi penelitian ini sudah lama, 1973, di mana hasil ini masih bisa dikembangkan. Pada saat ini jaringan komputer sudah sangat jauh berkembang, jauh lebih baik. Karena sudah sekitar 40 tahun teknologi ini udah lumayan berkembang.
kita udah banyak mengenal tentang VPN, Private Virtual Network, kemudian banyak ya yang punya kasih layer, kemudian sekarang kita mengenal tentang banyaklah keamanan komputer, keamanan jaringan komputer. Nah, jadi tinjauan artikel tentang jaringan komputer ini sangat berguna ya, walaupun dibuat sekitar 40 tahun yang lalu, hampir 50 tahun. Tapi ini salah satu bahan ilmu pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh orang-orang yang fokus tentang networking ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.